Baik, di sini kelompok 5 untuk skenario inventory. Selanjutnya, di sini saya tidak sendiri, saya bersama kelompok 5 yaitu Fajar Malikul Mulki dengan CP 206, dan saya sendiri CP 216, dan Anggreni Ikan Nugroho dengan CP 196. Lalu ada Indra Saputra Malau dengan CP 211, lalu ada Ayu Andrinova Lestari dengan CP 201. Baik, yaitu di sini ada pengertian dari modul inventory. Modul inventory dalam U2 adalah alat untuk mengelola dan mengoptimalkan manajemen persediaan barang dengan fitur pelacakan stok real time, pergerakan barang, dan pengaturan rute persediaan. Modul ini juga memungkinkan manajemen lot dan serial number, menetapkan aturan pemesanan ulang, serta menyediakan laporan tentang stok dan pergerakan barang. Terintegrasi dengan modul lain seperti purchase, sales, dan manufacturing. Modul inventory juga membantu perusahaan mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi operasional. Baik, di sini kita memiliki profil perusahaan. Jadi PT kita adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 2020 dan bergerak di bidang penjualan furniture serta aksesoris rumah tangga. Dengan fokus pada kualitas dan desain yang fungsional, PT kita menyediakan berbagai produk yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup modern. Perusahaan ini berkomitmen untuk menghadirkan produk berkualitas tinggi dan layanan pelanggan yang andal, menjadikan PT kita sebagai pilihan utama untuk melengkapi kebutuhan interior rumah tangga. Kemudian di sini ada alamat dari namanya, yaitu ada PT kita. Kemudian alamat itu Jalan Jenderal Sudirman nomor 25 Jakarta. Kemudian ada nomor teleponnya, lalu emailnya yaitu kontak@ptkita.com. Lalu websitenya bisa diakses di http www.ptkita.com. Kemudian ada rekening bank ya. Next. Baik, untuk selanjutnya ada visi misi dari perusahaan kita. Visi dari perusahaan kita ini adalah menjadi perusahaan penyedia furnitur dan aksesoris rumah tangga yang handal dan menawarkan produk yang berkualitas kepada konsumer. Misi dari perusahaan kami, yang pertama mengutamakan kepentingan bersama untuk semua pihak terkait. Yang kedua, memberikan pelayanan yang terbaik. Yang ketiga, meningkatkan manajemen rantai pasok dan inovasi produk secara berkelanjutan. Kemudian yang keempat, peduli terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, mengoptimalkan potensi sumber daya manusia. Kemudian untuk skenario inventory, untuk skenario yang kami tangani, yang pertama adalah skenario dalam mengeluarkan barang internal transfer sebanyak 3 dokumen dengan 3 partial transfer dan reporting produk moves. PT kita melakukan pengiriman barang ke manufaktur dengan kode WH inventory, berisi kode dan deskripsi barang-barang, tanggal ekspektasi pengiriman barang diterima, dan jumlah setiap barang. Di dalam form tersebut berisi kontak, operation type, destination location, schedule date, source dokumen, produk, demand, dan unit of measure. Nah, selanjutnya di sini ada role di mana kita melakukan perannya. Di sini pertama dengan yaitu CP206 yaitu Fajar Malikul Mulki sebagai staf IT dengan job desk Create User Security Matrix, Create Discuss, dan Create Product.
Sedangkan selanjutnya yaitu ada CP216 yaitu Julio Pratama sebagai staf manufaktur dengan berjob desk grade 3 manufaktur order, dan create work order. Selanjutnya ya di sini ada saya sendiri yaitu CP196 dengan Anggrena Neka Nugroho sebagai manajer manufaktur yang berjob desk untuk approval validate of three manufacture order dan check and mark as done. Selanjutnya ada Ayu Andrinova Lestari dengan NIC CP201 yaitu sebagai staff inventory dengan berjob desk check internal transfer. Selanjutnya ada Hendra Saputra Malau dengan NIC CP211 yang bertugas sebagai manajer inventory dan berjob desk sebagai Scat Quantities and Validation, Create Partial Transfer, dan Reporting Product Moves. Staff IT, saya sebagai staff IT ini mencakup beberapa tanggung jawab penting seperti mendukung pengelolaan inventaris dan memastikan sistem berjalan lancar. Nah, di skenario ini sendiri, saya bertugas dalam 4 job desk. Yang pertama yaitu create user. Jadi saya bertanggung jawab untuk membuat akun pengguna baru di sistem Udo. Perlu dipastikan bahwa setiap user ini memiliki akun dengan informasi lengkap dan relevan seperti nama, email, dan hak akses mereka. Yang kedua adalah security matrix. Security matrix ini mengacu kepada eh, otoritas atau hak akses untuk setiap user yang telah dibuat. Yang ketiga ada create discuss. Saya membuat dan mengatur kanal komunikasi internal di Udo seperti modul discuss untuk mendukung komunikasi dan kolaborasi antar departemen. Kemudian yang terakhir adalah create product. Saya bertugas untuk menginput data produk baru ke dalam sistem inventory atau modul terkait, termasuk informasi detail mengenai produk yang akan dikelola dalam sistem itu. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah hak akses user. Di sini, hak akses user, ada saya sebagai staff IT. Jadi, dengan username CP206 Fajar staff IT, kemudian passwordnya F, dan role sebagai staff IT. Untuk hak aksesnya seperti yang ada dalam tabel. Kemudian untuk Julio, dengan nama CP216 Julio, staf manufaktur, role-nya sebagai staf manufaktur dan hak aksesnya ada sebagai user dalam modul inventory. Kemudian yang ketiga ada CP196 Anggrena Niega sebagai manajer manufaktur. Hak aksesnya itu akan ada di slide selanjutnya. Kemudian CP201 Ayu Andrinova Lestari sebagai staf inventory. Hak aksesnya dalam modul inventory sebagai user, workcase sebagai user. Dan yang terakhir Hendra Saputra Malau sebagai manajer inventory, hak aksesnya seperti yang ada dalam tabel. Next. Nah, untuk produknya sendiri itu ada 4 produk. Yang pertama ada table leg dengan harga 150.000, kemudian ada bolt dengan harga 5.000, dengan kemudian screw dengan harga 2.500, dan terakhir wood panel dengan harga 200.000 dengan kode-kode produk seperti yang ada dalam tabel. Next. Oke, selanjutnya yaitu adalah staf manufaktur. Di sini diperankan oleh Julio. Nah, di sini staf manufaktur itu bertanggung jawab dalam membuat dan mengelola bill of material atau biasa disebut BOM. Nah, yang berisi daftar komponen dan bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk. Nah, di sini Julio berjob desk untuk create
three manufacture order. Nah, staf manufaktur sendiri di sini bertugas untuk membuat tiga manufacture order untuk memulai proses produksi dari tiga produk atau batch produksi yang telah ditentukan. Setelah itu, di sini staf manufaktur bertugas untuk create work order. Nah, staf manufaktur membuat work order berdasarkan manufaktur order yang sudah dibuat tadi, yang berisi instruksi terperinci untuk setiap tahapan produksi. Nah, di sini adalah produk yang nantinya akan dibuat oleh yang akan di-create oleh staf manufaktur dengan kuantiti yang sudah tertera. Selanjutnya di sini ada manajer manufaktur yang diperankan oleh saya sendiri. Manajer manufaktur memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pengawasan seluruh proses produksi agar berjalan efisien dan memenuhi target perusahaan. Nah, di sini manajer manufaktur memiliki dua job desk, yaitu yang pertama approval validate of three manufacture order dan check and marks as done. Nah, di sini approval validate of three manufacture order yaitu melakukan approval dan validasi terhadap tiga manufacture order yang telah dibuat oleh staf manufaktur sebelum memulai proses produksi. Sedangkan untuk job desk check and marks as done, di sini manajer manufaktur melakukan pengecekan akhir pada setiap manufacture order untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan proses produksi telah berjalan sesuai dengan rencana. Bisa di next. Oke, selanjutnya adalah staff inventory. Jadi staff inventory saya bertanggung jawab untuk mengelola dan memantau stok barang, memastikan aliran barang masuk dan keluar berjalan lancar, serta mendukung kelancaran operasional perusahaan. Nah, tugas saya yaitu cek internal transfer. Jadi, staff inventory ini bertugas memverifikasi dan memastikan seluruh proses internal transfer di dalam perusahaan berjalan sesuai kebutuhan dan tercatat dengan benar. Setiap permintaan transfer antar lokasi diperiksa untuk memastikan barang tersedia dalam jumlah yang cukup di lokasi asal, serta kondisi fisik barang dicek guna menjamin kualitas sebelum dipindahkan. Di sistem, status transfer diperbarui untuk melacak kemajuan proses tujuan dalam kondisi baik. Selain itu, di laporan dan dokumentasi lengkap disusun sebagai arsip dan referensi untuk setiap internal transfer. Baik, yang selanjutnya itu manajer inventory yang diperankan oleh saya sendiri. Manajer inventory itu bertanggung jawab atas pengawasan seluruh keseluruhan operasional gudang dan memastikan pengolahan stok berjalan optimal, akurat, dan sesuai dengan prosedur perusahaan. Di sini manajer inventory memiliki tiga tugas. Yang pertama yaitu set quantities dan validation, yaitu menetapkan jumlah produksi dan melakukan validasi agar rencana produksi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua yaitu ada create partial transfers, yang dimana tugas ini dilakukan manajer inventory untuk memfasilitasi pengiriman sebagian dari total produk atau bahan baku jika seluruhnya belum tersedia atau selesai diproduksi. Yang ketiga yaitu reporting product moves, yang dimana di sini manajer inventory menyusun laporan pergerakan produk untuk memantau alur barang masuk dan barang keluar juga selama proses produksi. Next. Kesimpulannya, manufaktur di UDU adalah bahwa proses produksi dapat dikelola dengan efisien melalui koordinasi antara staf dan manajer. Staf menjalankan pesanan produksi dan pekerjaan langsung di lapangan, sementara manajer memastikan jumlah produksi sesuai kebutuhan, memvalidasi proses, dan mengelola pengiriman parsial bila diperlukan. Dengan adanya pencatatan dan pelaporan yang akurat, setiap tahap produksi dari bahan baku hingga produk jadi dapat dipantau dan dianalisis, mendukung kelancaran operasional dan efisiensi produk secara keseluruhan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, halo semuanya. Di sini saya Fajar Maifumuki dengan NIP CP 206 akan menjelaskan mengenai skenario inventory, dan saya sebagai staff IT-nya, role user-nya dengan job desk, create user, security matrix,
create discuss, dan create product. Jadi untuk pertama-tama mungkin saya akan membuat terlebih dahulu usernya. Di sini ada saya, Fajar, Staff IT, kemudian Julio, Staff Manufaktur, kemudian Eka, Manajer Manufaktur, Ayu, Staff Inventory, dan Hendra sebagai Manajer Inventory. Oke, kita buat aja. Pertama terlebih dahulu adalah saya dulu. Kemudian kita buat password. Untuk staff IT, di sini hak aksesnya itu adalah di modul manufaktur, modul point of sales, modul project, modul inventory, dan modul survei, kemudian modul employee, dan administrator itu semuanya hak aksesnya sebagai administrator. Kemudian untuk accounting, workers, email marketing, website, itu ada sebagai advisor di accounting, kemudian di workers sebagai user, di website sebagai editor and designer, kalau di email itu sebagai user. Oke, jadi di sini sales itu sales ada sih. Tapi kalau ini administrator, ini udah advisor, manufacturing administrator, ya, advisor tidak ada. Inventory yang workers itu administrator, project administrator. Oke, tinggal kita save, kemudian kita buat user yang lain. Untuk Julio, kemudian untuk Julio ini dia di modul manufaktur itu sebagai user dan yang lain itu berarti nggak ada point of sales, inventory-nya user, worknya sudah ada, nah juga ada. Oke, untuk Julio udah. Selanjutnya kita buat untuk kita. Untuk PK, sebagai manajer manufaktur, dia memiliki akses right untuk modul manufaktur sebagai administrator. Untuk modul manufaktur sebagai administrator, kemudian untuk yang lainnya berarti tidak ada modul ini.
Oke, untuk Eka sudah sebagai manajer manufaktur. Selanjutnya, berarti untuk Ayu sebagai staff inventory. Ini di sini di manufacturing itu sebagai user, kemudian untuk inventory itu user juga dan akses berarti adalah inventory dan purchase. Kemudian untuk Ayu, kemudian yang terakhir berarti ada Indra. Indra di sini sebagai manajer inventory berarti dia memiliki akses untuk user manufaktur dan inventory sebagai administrator dan di modul purchase untuk user. Ini setting password. Oke, kemudian berarti kalau sudah kita udah buat user dan security matrixnya, kemudian kita buat discuss. Di sini kita bisa tambahkan untuk orang ini, kita bisa tambahkan kita, Anissa, Erik, kita, Fajar, Julio, Ayu, dan Indra. Baik, selanjutnya setelah itu kita sebagai staff IT, kita udah berarti ini udah ada namanya sudah kita masukkan, kemudian sebagai staff IT kita membuat produk. Berarti kita perlu ke inventory. Ini setelah dari modul inventory ini kita ke produk, lalu kita bisa buat new product. Oke, untuk produk yang kami masukkan adalah bagi berikut, yaitu ada 4 produk, itu table A, kemudian box, stool, dan wood panel dengan harga berbeda. Sini kita bisa masukkan table A-nya. Produk type itu bisa storable, kemudian sales price-nya adalah 1.000. Jadi di sini saya sebagai staf manufacturing bertugas untuk membuat MO manufacturing order sebanyak 3 kali. Kita akan masuk pada akun staf manufacturing. Lalu selanjutnya kita masuk ke manufacturing. Kita buat new. Untuk produknya di sini kita akan buat produk meja. Oke. Komponennya tablet, lalu
Port, scroll. Selanjutnya ada panel. Template-nya refleks 1473. Satu template. Lalu untuk port 4, scroll-nya 7, panelnya ada 3. Selanjutnya kita save, kita copy, lalu kita duplicate sampai 3 kali. Selanjutnya kita akan discuss. Tolong skip sudah. Kita akan menunggu atas pada manajer manufaktur untuk memvalidasi dokumen WHMO 0004, WHMO 005, dan WHMO 0006. Nah, di sini saya sebagai manajer manufaktur akan memiliki tugas yaitu approval validate of three manufacture order yang sudah dibuat oleh staf manufaktur saya. Setelah itu, saya akan cek and mark as done-nya. Nah, yang pertama-tama kita login terlebih dahulu ke laman UDU yang dengan email yang sudah dibuatkan oleh pihak IT. Nah, setelah kita login, kita kembali ke modul manufaktur. Kita ke discuss terlebih dahulu. Terus kita buka chatnya. Nah, di sini saya diminta oleh staf manufaktur saya untuk memvalidate dokumen dengan kode WH manufaktur order 0004, 05, dan 06. Seperti itu. Nah, setelah itu kita kembali ke modul manufaktur. Nah, di sini adalah beberapa manufaktur order yang perlu saya validate. Nah, pertama kita klik, itu kita confirm. Nah, langkah selanjutnya nantinya akan dilanjut oleh pihak staf manufaktur seperti itu. Nah, jika sudah untuk memvalidate, di sini saya kembali ke modul discuss. Nah, setelah itu adalah bagiannya staff inventory untuk mencek internal transfernya. Pertama kita tag staff inventory-nya. Nah, setelah itu kita ke modul discuss. Nah, di sini saya akan menghubungi pihak inventory untuk cek internal transfer, yaitu tugas selanjutnya. Untuk role selanjutnya kita chat staff inventory, yaitu Ayu staff inventory. Di sini tolong cek internal transfer dengan kode Baik, jadi di sini saya sebagai staff inventory, di sini saya akan cek internal transfer dari WHMO 00004 sampai dengan WHMO 00006. Di sini saya masuk ke inventory, kemudian internal transfer. Di sini kita filternya hilangkan semua, lalu klik
kodenya, kemudian kita pilih yang source dokumen aja. Nah, di sini sudah muncul WHMO 00004. Lalu di sini kita cek di operationnya, lalu produknya. Di sini sudah benar. Kemudian kita cek yang mana yang di bawah. Kita klik ke sini, versinya, produknya, distribution, schedule date, dan sebenarnya sudah. Kemudian WHMO yang 0006. Setiap kali resource dokumen yang kemudian schedule date, di sini di sini, lalu di sini produknya sudah benar. Kemudian kita sudah cek, kita balik ke discuss. Di sini kita lapor kepada manajer inventory untuk validate MO dari seluruh dokumennya. Nantinya akan dilanjutkan oleh Hendra sebagai manajer inventory. Baik, di sini saya sebagai manajer inventory telah menerima pesan dari manajer manufaktur agar membuat memvalidasi MO dengan kode WHMO 004, WHMO 005, dan WHMO 006. Baik, kali ini saya akan memvalidasinya serta juga akan menambahkan kuantitas untuk tiap-tiap MO yang telah dibuat. Pertama kita masuk ke modul inventory. Setelah itu kita masuk kepada manufacturing. Lalu kita masuk kepada WHMO 004. Kita lihat apakah semua sudah sesuai. Lalu kita tinggal tambahkan quantity sesuai dengan pesanan yang tersedia, yaitu table leg sebanyak 1, quantity untuk bolt itu sebanyak 4, untuk screw itu sebanyak 7, dan untuk wood panel itu sebanyak 3. Kita simpan. Setelah itu kita klik produce all. Sudah selesai. Setelah itu kita kembali kepada WHMO 00 yang berikutnya, 005. Kita isi juga. Atau kita sudah sesuai, langsung kita produce. Untuk WH0006, kuantitinya kita coba 1, 4, 7, 3. Kita simpan, akan sama saja dengan to consume.
Reproduce all. Setelah itu kita kembali kepada menu discuss, atau bisa kita untuk lihat jika ada yang salah. Sudah benar lalu kita ke menu discuss. Pada staff manufaktur, tolong buat work order untuk MO WHMA 004 dan 005. Itu juga dengan seterusnya. Dan kita tunggu untuk proses oleh staff manufaktur. Sini saya akan membuat work order. Kita akan ke user staff manufaktur. Kita ke manufaktur. Kita akan membuat work order di sini. Lalu untuk operasinya produksi. Selanjutnya kita start. Kita save dulu. Kita start. Ya, jadi di sini untuk real durasinya real time, kita bisa melihat berapa waktu untuk progresnya. Selanjutnya kita akan down. Nah, sekarang statusnya sudah finish. Lalu kita akan masuk lagi ke menu factoring untuk ke WHO 12 order action. Nampol. Kita start. Kita save terlebih dahulu, lalu kita start. Duration statusnya in progress. Setelah itu lalu kita down. Kita akan kembali yang terakhir untuk dokumen ya 009. Kita start, lalu kita down. Nah, setelah itu kita akan discuss untuk minta tolong pada manajer manufaktur untuk validasi
00 9 lalu dasen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh manajer manufaktur. Nah, setelah kita sudah mengkonfirm order dan sudah melakukan tahap-tahap selanjutnya, di sini kita cek bagian grup. Nah, di sini saya diminta untuk mark as down manufaktur 09 sampai manufaktur 12. Nah, di sini kebetulan saya sudah ada di bagian modul manufaktur. Nah, kita klik dulu WH manufaktur order 09. Nah, di sini sudah di finish ya teman-teman durationnya untuk work centernya. Nah, setelah itu kita klik produce. Nah, di sini bagiannya sudah berubah menjadi done. Nah, setelah itu kita di sini untuk warehouse manufaktur 12 juga kita produce. Nah, di sini durationnya adalah 60 menit 14 detik. Nah, di sini juga statusnya sudah terkonfirmasi menjadi done. Setelah itu di sini kita lihat kita produce. Nah, ini adalah manufaktur order untuk 0011. Nah, di sini juga sudah statusnya berubah menjadi done. Nah, setelah kita sudah mengklik done-nya mark as done untuk manufaktur ordernya, kita chat di bagian sini, tolong add Hendra manager inventory buat cek reportnya. Kita klik manufaktur order 09 sampai 012. Nah, sudah. Baik, setelah ini saya mendapatkan pesan dari manajemen faktor untuk melihat cek report MO0009 sampai dengan MO0012. Karena setelah itu, sebenarnya mari kita cek reportnya. Kita klik reporting pada mode inventory. Setelah itu kita klik move history. Setelah itu kita lihat untuk dengan MO0009 12 11 yang sudah dan statusnya sesuai menurut reporting yang tersedia. Setelah itu kita bisa juga mencek reportingnya dengan menggunakan navigasi berdasarkan status day yang kita bisa lihat pada hari ini. Yang dimana MO 009, 0011, 0012 juga MO yang lainnya juga sudah terselesaikan sesuai dengan skenario yang telah ditetapkan sejak awal. Dengan demikian, sudah berakhirlah skenario inventor dari kami. Dan begitu, sekian dan terima kasih.